Selamat datang di Bumi Turang, the Great Highland, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Indonesia. And this is the paradise of Tanah Karo, Simalung. Wisata terfavorit dan tujuan utama para wisatawan. Kalian wajib datang ke tempat ini karena tempatnya sangat indah sekali. Kalian bisa lihat amazing, bro. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Karo, kawan-kawan bisa follow Instagram dan Facebook di Sparbud Karo dan subscribe channel YouTube di Sparbud Karo. So, tunggu apa lagi kan kawan? Jangan ragu untuk berwisata ke Tanah Karo ya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dan jangan hanya berwisata tetapi juga menjaga kelestarian dari alam tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di Tanah Karo. Menjuah-juah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy Tribuners, menjuah-juah. Nah, balik lagi kita di Sumatera Travel Destination Summit Virtual Talk Show Series. Bersama saya Yuta Nasution. Hari ini kita akan bahas tentang pesona pariwisata Karo. Nah, Tribuners, siaran langsung ini diputar di Serambi Indonesia. Tentunya ada di Tribun Pekanbaru, di Tribun Batam, Tribun Sumsel, Sriwijaya Pos, Bangka Pos, dan Tribun Lampung. Ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang pesona pariwisata Karo. Nah, seperti kita tahu ya, Kabupaten Karo berlokasi di dataran tinggi Karo, Bukit Barisan, Sumatera Utara, dan terletak sejauh 77 km dari Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Dan wilayah Kabupaten Karo ini terletak di dataran tinggi dengan ketinggian antara 600 sampai 1400 meter di atas permukaan laut. Dan karena berada di ketinggian tersebut, Tanah Karo Simalung, nama lain dari kabupaten ini, mempunyai iklim yang sejuk dengan suhu berkisar antara 16 sampai 17 derajat Celcius. Dan Karo merupakan salah satu destinasi wisata yang menawarkan banyak sekali daya tarik pariwisata dari sumur. Dan begitu banyak destinasi pariwisata Karo yang sangat membanggakan kita tentunya, yaitu antara lain air terjun Sipiso-Piso, ada Danau Lokawar, Gunung Sibayak, Bukit Gundaling, Bukit Kubu, Museum Pusaka Karo, Desa Budaya Peceran, Tahura Bukit Barisan, Taman Alam Lumbini, pemandian air panas Laut Sidebuk-debuk, dan masih banyak lagi tentunya. Nah, Tribuners, penasaran bagaimana pariwisata Kabupaten Karo bisa menjadi hits dan viral, dan bagaimana pesona wisata Karo membuat kita berdecak kagum? Maka dari itu kita dapatkan jawabannya di Virtual Talk Show Series Sumatera Travel Destination Summit bersama narasumber Bapak Munarta Ginting SP, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo. Tapi sebelum kita berbincang dengan Pak Munarta, kita saksikan dulu video menarik dari ini baru kita punya. Karo. Happy watching. Play this, just sing along. Play this song, 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 just sing along.
Mejua. Selamat datang di Kabupaten Karo. Mari nikmati keindahan alam dan kesegaran udara di Kabupaten Karo melalui objek-objek wisata yang akan kami perkenalkan untuk Anda kunjungi. Yuk, kita nikmati bersama. Kita awali perkenalan kita akan objek wisata di Kabupaten Karo dengan mampir di Penatapan. Penatapan merupakan destinasi wisata yang menawarkan pemandangan hutan lindung, pedesaan, hamparan lahan pertanian, dan padatnya kota Medan. Nah, sambil menikmati keindahan alam dan hembusan angin yang segar dan sejuk, kita dapat menikmati gurihnya jagung bakar, jagung rebus, dan kelezatan makanan ringan lainnya. Tak jauh dari Penatapan, kita juga dapat menikmati kesegaran udara dan suasana hutan lindung di Sampuran Kuli Karo. Destinasi wisata ini menawarkan suasana hutan yang telah ditata dengan baik tanpa merusak ekosistem aslinya, serta dilengkapi dengan musola, kantin, camping area, jungle trek, dan toilet untuk memanjakan para pengunjungnya. Jalan setapak juga sudah disiapkan dengan baik, menghantarkan kita mengitari hutan lindung tersebut sambil bersuah foto di tempat-tempat yang sudah disiapkan dengan latar belakang pepohonan yang rindang. Dan di ujung perjalanan yang kita lakukan, kita akan disajikan dengan indahnya air terjun Sikulika, dilengkapi dengan tempat-tempat berfoto yang berlatar belakang air terjun tersebut. Bagi Anda yang ingin bersantai bersama keluarga di alam terbuka dengan hamparan padang rumput yang relatif luas sambil bermain layangan, di sini juga ada tempatnya, yakni lapangan hijau Bukit Kubu, dengan spot-spot foto bangunan-bangunan peninggalan Belanda. Selamat datang di Brastagi, kota wisata dengan ikon Tugu Perjuangan yang menyediakan berbagai fasilitas pendukung kegiatan wisata Anda. Di sini terdapat banyak hotel, pasar buah, pasar sayur, dan pasar souvenir, serta kafe dan restoran siang maupun malam untuk menyambut Anda dalam menikmati wisata Anda. Di Brastagi kita beranjak ke Bukit Gundaling, di mana Bukit Gundaling merupakan sebuah bukit yang dikitari pemandangan kota Brastagi, pemandangan pedesaan, pemandangan hamparan perladangan, dan gagahnya Gunung Berapi Sinabung dan Gunung Berapi Sibayak, serta gunung-gunung lainnya. Ditambah dengan hembusan angin yang sejuk, puncak ini memberikan sensasi alam yang sangat komprehensif. Tak kalah dengan objek wisata lainnya, di Kabupaten Karo juga dianugerahkan Yang Maha Kuasa Kepingan Danau Toba yang dapat kita nikmati dari Penatapan Si Pisau-Pisau dengan objek tambahan air terjun Si Pisau-Pisau. Berikutnya, mari kita nikmati segarnya air Danau Toba di Desa Tongge. Demikianlah beberapa destinasi wisata. Di samping masih banyak destinasi wisata yang dapat Anda kunjungi di Kabupaten Karo. Ayo, kami tunggu kedatangan Anda di Kabupaten Karo untuk menikmati indahnya alam dan segarnya udara di Kabupaten Karo. Mejua-jua. Mejua itu tadi ya kan, kita lihat nih Tribuners, banyak banget destinasi pariwisata di Karo yang mengagumkan ya. Wisata alamnya, ada wisata museum juga. Aduh, maka hari ini kita akan tanya-tanya langsung nih ke Pak Munarta Ginting selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Karo. Halo Pak, sudah ready di Zoom? Selamat siang Pak, Mejua. Halo, Mejua, selamat sore Ibu. Iya, Pak Munarta, ini kita kan sedang nge-share tentang Sumatera Travel Destination Summit. Jadi nih Pak, Bapak ada kan banyak nih program dari pariwisata Kabupaten Karo. Boleh di-share ke kita Pak untuk Tribuners tahu. Silahkan Pak, share screen boleh. Ya.
Terima kasih Ibu. Kita coba share screen, nanti selanjutnya kita diskusi, Yes. berbagi mengenai pariwisata Karo. Coba sebentar Bu, kami share sebentar paparan kami ya. Yap. Nah, Tribuner sambil menunggu Pak Monarta nge-share screen. Aduh, siapa nih di antara kalian yang udah sering ke pariwisata di Karo ya kan? Banyak banget ya. Aku aja deh kayaknya hampir semua ya. Piso udah. Danau Lokawar udah. Gunung Sibayak apalagi, aduh rindu yang namanya camping ya kan. Bukit Gundaling, waduh tempat kita bersama keluarga tentunya ya, berbagi di sana banyak tempat-tempat menarik. Bukit Kubu, aduh ada lagi Taman Alam Lumbini, pagoda, nggak usah perlu repot-repot pergi ke Thailand atau ke mana yang banyak pagodanya gitu ya. Di Taman Alam Lumbini ada. Nah kalau kalian punya kayak penyakit-penyakit capek-capek mungkin ya, atau penyakit kulit, bisa nih kayaknya ngobatinnya di pemandian air panas Sulawesi Debu. Aduh, dan masih banyak lagi tentunya ya pariwisata Kabupaten Karo yang sangat bermanfaat dan estetik buat kita semua. Nah ini Pak Monarta sudah share screen, silahkan Pak. Pak Monarta, mohon maaf suaranya di mute sama Bapak itu. Ya, terima kasih Bu atas diingatkannya. Ya. Jadi buat pemirsa Tribun Medan dan seluruh Tribun Nusantara, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan ke kami, ke pemerintah Kabupaten Karo, khususnya Dinas Pariwisata, berbagi informasi tentang pariwisata Kabupaten Karo. Tentu kami juga sangat berharap ke depan semua pemirsa, pendengar Tribun Medan selalu siap memberikan saran masukan buat kami, buat pemerintah Kabupaten Karo, sehingga apa yang akan kami programkan, kami susun menjadi sebuah kegiatan, dapat menjadi hal-hal yang baru dan menambah minat seluruh wisatawan yang akan dan mau berkunjung ke Kabupaten Karo. Terima kasih. Siap Pak. Mungkin pertama kami menyampaikan, sebentar ya, slide-nya kok nggak ya. Jadi kami Dinas Pariwisata, memang pekerjaan kami sebenarnya hanya sedikit. Maksud kami memang dinasnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Jadi di bidang pariwisata itu kerjaan kami bagaimana meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Karo, dan juga sekaligus bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintah Kabupaten Karo di sektor kepariwisataan, dan juga memberikan kontribusi bagi PDRB Kabupaten Karo. Terus di bidang kebudayaan juga kami menyelenggarakan festival-festival seni dan budaya, dan juga saat ini memang kita sebenarnya belum bisa dikatakan Karo itu memiliki benda cagar budaya karena masih diduga. Namun kita juga tahun ini sudah mulai akan melakukan sertifikasi benda diduga cagar budaya. Makanya benda-benda situs dan kawasan cagar budaya juga akan kita lestarikan. Baru jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi, baru jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu, itu memang menjadi tanggung jawab kami. Jadi Dinas Pariwisata Kabupaten Karo itu dibagi menjadi 6 program. Program pertama itu pengembangan kebudayaan. Jadi kita juga selain bidang kepariwisataan, juga kita membidangi tentang kebudayaan. Jadi pengembangan kebudayaan juga merupakan tanggung jawab dinas kami, yang antara lain pembinaan sumber daya lembaga dan pranata kebudayaan. Nanti di situ yang selama ini memang masih kurang diperhatikan, sehingga kami ingin membuat suatu seminar tentang adat dan budaya Karo. Perlu kami sampaikan di sini juga, memang ada beberapa pelaksanaan adat itu
di Kabupaten Karo khususnya, dan orang atau suku Karo itu ada perbedaan-perbedaan di dalam menjalankan adatnya. Ini yang akan kami seminarkan. Jadi perbedaan itu akan menjadi sebuah keindahan di masing-masing zoning atau zona, itu yang mau kami seminarkan. Dan juga kami sangat intens di dalam budaya ini. Jadi kita juga akan melakukan 2022 berupa studi-studi banding dan belajar ke daerah-daerah lain. Jadi sebenarnya budaya tentu kita mengetahui bagaimana budaya juga direct ke pariwisata itu terlaksana di Bali, sehingga kami melihat sangat begitu perlu kami belajar ke Bali, khususnya dalam tahap budaya ini dan adat istiadat ini bisa menjadi daya tarik wisata bagi wisatawan. Itu juga kami lakukan ke Bali. Dan selanjutnya kita juga punya program pengembangan kesenian tradisional, di mana kami melihat sebenarnya salah satu daya tarik kunjungan wisata itu adalah budaya dan tariannya. Jadi pengembangan budaya, kesenian, tarian tradisional ini menurut kami salah satu daya tarik wisata, dan juga melestarikan budaya dan kesenian tradisional sangat penting. Namun kita juga tidak bisa mengabaikan budaya dan tarian tradisional ini, karena ini salah satu destinasi atau daya tarik kunjungan wisata yang tidak pernah akan kita lihat di daerah lain, yang tidak pernah didapat oleh wisatawan di tempat-tempat lain. Ini hanya ada di Karo. Begitu banyak kesenian-kesenian tradisional Karo yang memang yang sangat eksotik menurut kami. Bahkan beberapa waktu lalu kita meliput tradisi kita, itu ada namanya Hindu Pemena, Hindu Bali, yang hampir mirip dengan Hindu di Kabupaten Karo. Ternyata perlu pemirsa ketahui juga bahwasanya di Karo itu ada Hindu yang dulu sebelum masuknya agama-agama lain, karena memang nenek moyang orang Karo itu banyak dari India. Ternyata di Karo agama yang mula-mula itu adalah agama Hindu Pemena namanya. Itu juga kita akan eksplor, lestarikan ke depan, sehingga ada namanya Repangir Kulau, itu acara tradisi budaya Hindu Pemena yang sangat kami rasa akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Karo. Dan juga kita melaksanakan penampilan-penampilan kesenian tradisional di destinasi-destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Karo. Ini juga menjadi konsen kami di tahun 2022 ini nantinya. Itu dalam hal budaya dan tradisional kesenian Karo. Ini yang kami sampaikan tadi. Di 2021 ini juga kita memang sudah melakukan sertifikasi tim ahli cagar budaya Kabupaten Karo. Ini telah kita sertifikasikan ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan, dan juga kita akan melestarikan dan kelola cagar budaya, dan itu akan kita daftarkan menjadi objek cagar budaya. Jadi selama ini benda-benda yang menurut kita sudah cagar budaya, rupanya masih benda yang diduga karena belum pernah tersertifikasi dan didaftarkan benda-benda yang diduga cagar budaya itu. Ini yang kita telah sertifikasi ahlinya, dan 2021 ini juga kita akan mulai daftarkan dan kita lestarikan dan aktualisasi benda-benda cagar budaya Karo yang kita miliki. Banyak sebenarnya, seperti rumah adat kita ini juga menjadi daya tarik tersendiri menurut kami, karena rumah adat Karo itu sangat lain daripada yang lain, dan sangat menggambarkan bagaimana kultur, karakter, kerukunan di dalam masyarakat Karo dan gotong royong. Itu yang kita lihat. Kenapa kami bilang seperti itu? Karena di dalam rumah adat Karo itu yang masih dapat kita saksikan dan kita lihat saat ini ada di Desa Budaya Lingga dan Desa Budaya Dokan.
di dalam satu rumah adat itu ada 8 keluarga. 8 keluarga yang tinggal menghuni di dalam rumah itu, dan mereka ini saling terbuka, saling berdiskusi, saling komunikasi. Ini yang harus kita eksplor kembali, kita angkat kembali, dan rumah atau bangunan ini tidak menggunakan paku. Itu hanya kayu yang disusun, tapi sangat kokoh dan megah dan sangat indah menurut kami. Dan mungkin kalau pada saat sebelum adanya pandemi, itu hampir 100%, bahkan ya mungkin 100% itu apabila ada wisatawan mancanegara yang datang ke Karo, dia pasti akan melihat eksotisme atau keindahan dari rumah adat Karo yang kita miliki ini. Jadi itu mungkin, dan program selanjutnya kita juga harus memang membuat program peningkatan daya tarik wisata melalui perubahan penataan destinasi. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di 2022 nantinya, kita juga berpikir selama ini kan orang datang ke Brastagi, dia harusnya sudah dapat semua informasi. Artinya informasi apa-apa aja spot destinasinya, berapa jaraknya ke lokasi destinasi dari titik nol kita di Brastagi. Dan digitalisasi semua informasi kepariwisataan. Ini makanya di 2022 menurut kami kita akan membangun turis information itu ya, dan perlengkapannya secara digital juga harapan kita di 2022 sudah bisa kita laksanakan, sehingga orang nyampe di Brastagi dia akan mencari dulu kantor turis informasinya, sehingga dari situ dia akan melihat, mengetahui dia mau wisatanya kemana. Baik itu wisata alam, wisata budaya, dan juga wisata-wisata minat-minat khusus atau wisata-wisata buatan. Itu harapan kita dengan pembangunan turis informasi. Dan juga 2022 juga kita akan tetap membangun fasilitas-fasilitas untuk parkir, fasilitas kebersihan, penataan landscape, dan di Gundaling juga kita akan bangun gazebo. Seperti itu, karena kita melihat saat ini juga di Gundaling itu mungkin wisata yang sudah sangat mendunia, namun penataan lokasi, penataan kebersihan itu masih menurut hemat pemikiran kami masih perlu ditingkatkan, dan kita akan perbaiki dan kita tingkatkan. Seperti saya bilang tadi, kita akan bangun gazebo-nya, kita bangun sarana fasilitas kebersihannya, tempat parkir juga kita akan tambah, dan juga 2022 kita juga akan mencoba membangun pedestrian pejalan kaki atau trotoar. Jadi harapan kami dari mungkin Ibu dan pemirsa semua pernah berkunjung ke Taman Mujuah-Juah. Dari Taman Mujuah-Juah ini ada sebuah dan terbangun trotoar yang menjadi trotoar wisata bagi pejalan kaki sampai ke puncak Gundaling. Itu yang akan kita lakukan di Taman Mujuah-Juah dan Gundaling, dan juga kita tetap melakukan inovasi-inovasi. Nanti di Siosar juga kita akan bangun seperti kelengkapan fasilitasnya. Nanti mungkin pedestrian pejalan kakinya kita bangun, dan juga nanti mungkin ada kita bangun kios-kios atau souvenir atau kuliner, dan juga apa yang bisa membuat wisatawan lebih nyaman di destinasi-destinasi yang saat ini memang sudah sangat dikenal oleh wisatawan yang berkunjung ke Karo. Kita akan tingkatkan terus secara bertahap, tapi dengan harapan sehingga wisatawan lebih nyaman ke depannya. Dan juga saya juga akan mencoba dan melakukan terus 2022 seandainya juga masih ada kesempatan dan budgeting, saya juga pengen bangun jalur bersepeda di kawasan Siosar, kawasan yang sangat ini disebut negeri di atas awan dan sangat menjadi perbincangan eksotisme Siosar bagi wisatawan yang berkunjung ke Karo. Dan juga di kawasan air terjun Sipiso-Piso itu juga akan tetap kita tingkatkan, kita benahi, baik
dari keindahan bangunan dan kebersihan dan juga kenyamanan bagi wisatawan. Dan juga kita tetap akan meningkatkan peran serta masyarakat atau pemberdayaan masyarakat, kelompok-kelompok saudara wisata dalam pengelolaan destinasi pariwisata. Artinya kita nggak boleh berhenti melaksanakan sosialisasi sadar wisata kepada masyarakat yang berada di sekitar destinasi pariwisata, baik pariwisata swasta, pariwisata yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan yang satu lagi kita juga tidak berhenti dan juga tetap mengeksplor yang tren saat ini, destinasi desa wisata seperti Desa Seribu Bunga ada di Desa Raya, ada juga Puncak Plangkah Gading itu di Desa Kutambaru, Kecamatan Bunte. Itu kita juga tetap tingkatkan, benahi. Dan bagi pemirsa Tribun juga semuanya, di 2022 nanti kalau kita bisa buka YouTube, buka media sosial, Plangkah Gading pasti sudah jadi daerah kunjungan, karena jalan juga akan dibangun menuju ke lokasi Puncak Plangkah Gading, dan juga plaza area pengunjung akan kita bangun, dan juga amphitheater untuk gedung-gedung pertunjukan kita bangun di Puncak Plangkah Gading. Itu juga sangat eksotik dan menurut kami sangat sejuk, sangat indah. Memang begitulah yang kami rencanakan di 2022. Oke. Selanjutnya, Ibu, kita juga membangun pariwisata tidak hanya serta-merta membangun fasilitas atau membangun fisik, kita harus juga membangun sumber daya pariwisata, sumber daya manusianya, sehingga pariwisata itu bukan hanya fisik yang dilihat, jadi bagaimana juga keramah tamahan dari masyarakat dan juga pemandu wisata alam khusus untuk Arung Jeram. Oh iya Bu dan pemirsa, kita Arung Jeram juga kita telah ada di Kabupaten Karo, dan menurut kami itu sangat bagus di Desa Perbesi, Desa Wisata Perbesi. Di situ kita juga bisa setiap saat disediakan oleh desa tersebut ada rubber boat, ada pemandunya, sehingga kita bisa menikmati wisata Arung Jeram di Desa Perbesi. Dan juga kita melakukan pelatihan kepada SDM pariwisata di bidang pemandu wisata dan juga trekking, karena banyak lokasi-lokasi yang juga cocok untuk trekking di Kabupaten Karo. Dan juga SDM masyarakat juga kita mau bagaimana masyarakat bisa menjadi tuan rumah di desa wisatanya atau di daerah wisatanya, sehingga bisa juga mereka memberikan penyewaan terhadap homestay, pengelolaan pelatihan tentang desa wisata. Baru desa juga kita harap melalui Dinas Pariwisata dengan program pengembangan desa wisata ini, nanti juga anak-anak milenial di desa kita akan latih menjadi pemandu, dan juga mereka menjadi pengelola digitalisasi desa wisata. Artinya bagaimana desa juga yang menjadi desa wisata bisa mempromosikan desanya menjadi daerah kunjungan bagi wisatawan. Dan juga kita juga akan melakukan pelatihan di desa wisata. Seperti saya bilang tadi, ada Plangkah Gading, ada Desa Raya, ada juga desa wisata yang di Siosar. Kita akan melatih mereka, masyarakat di sana, untuk inovasi dan bagaimana tentang higienis sajian kuliner yang disediakan, sehingga bagi wisatawan jauh lebih aman, lebih nyaman, dan bahkan lebih sehat apabila mengkonsumsi sajian-sajian kuliner yang ada di desa-desa wisata dan juga di destinasi wisata. Dan satu lagi buat pemirsa, kami informasikan juga, kita di Kecamatan Merek, di sekitar air terjun atau Desa Gajah Bobok, Desa Pengambatan, destinasi Gajah Bobok, kita juga setiap saat bisa melihat ada wisata alam para layang. Jadi para layang ini kalau beberapa kali di sini dilaksanakan oleh teman-teman komunitas para layang dari Bogor, mereka menyatakan bahwasanya ini merupakan lokasi yang terbaik untuk para layang di
Indonesia, saya kira, karena menurut mereka tidak pernah dapatkan lokasi untuk terbang para layang seperti yang mereka peroleh atau mereka laksanakan di Kabupaten Karo, khususnya di daerah Gajah Bobok, karena ketinggian terbangnya dapat 700 meter dan langsung melayang-layang terbang di Danau Toba, di Desa Tongging, dan mendarat juga di Desa Tongging pas di pinggir danau. Cukup menarik. Ini yang pengembangan yang kita lakukan, baik SDM masyarakatnya dan juga daya tariknya. Mungkin seperti itu Ibu yang bisa kami sampaikan secara singkat paparan kami. Jadi kita pariwisata Karo juga selain memang keindahan alam atau ekologi, kita juga budaya sangat bagus apabila ini bisa dijual. Dan juga di dalam program pemasaran pariwisata kita selalu ada buat event. Ada event yang kita laksanakan. Harapan kami di 2022 dari apa yang kami tayangkan jauh lebih banyak akan kami helat event lagi. Tapi yang event rutin yang dilaksanakan dari dulu-dulunya ada festival bunga dan buah. Ini festival yang kita laksanakan di Kota Brastagi. Ada parade mobil hias, ada parade kontingen masyarakat, dan juga ada beberapa pertunjukan di Brastagi. Baru ada Dokan Art Festival. Ini Dokan Art Festival ini yang kami sampaikan tadi, Desa Budaya Dokan membuat festival yang memang dia mempertunjukkan tarian, mempertunjukkan budaya 100% di Dokan Art, dan juga ada di selanjutnya kita mau 2022 juga si Piso Festival. Jadi si Piso Festival ini nanti kita akan juga seperti festival, tetapi kita laksanakan di air terjun yang juga melibatkan langsung masyarakat di seputaran air terjun Piso ini, baik Pengambatan, Tongging, Sibolangit, itu yang akan kita buat sebuah event festival, dan juga sekaligus ada event budaya di sini. Baru ada Siosar Festival. Siosar Festival juga ini negeri di atas awan yang memang akan dilaksanakan seperti event. Kalau pemirsa dan teman-teman pernah mendengar pesta tahunan atau kerja tahun dalam bahasa Karonya, di sini akan kita tampilkan bagaimana pesta tahunan atau kerja tahun yang memang itu menjadi sebuah tradisi di Kabupaten Karo bagi masyarakat pada saat musim panen. Itu yang kita laksanakan di Siosar Festival, dan juga ada festival tarian-tarian di sini nantinya di Siosar Festival. Dan ada juga selanjutnya nanti 2022 kita akan buat ini bagi teman-teman yang goes, hobinya goes bisa nanti mengikuti Tour de Sinabung. Ini nanti bersepeda di Kabupaten Karo. Dan pada prinsipnya ini juga akan menjadi event yang kita harapkan dari negara-negara tetangga selalu hadir pada perayaan pelaksanaan Tour de Sinabung ini. Dan juga kita mengikuti Pekan Raya Sumatera Utara. Ini akan menjadi pertunjukan penampilan Kabupaten Karo di PRSU di Medan. Ini menjadi program pemasaran, dan juga kita juga mempersiapkan pemasaran kita secara digital. Artinya bagaimana pemasaran Kabupaten Karo, pemasaran pariwisata Kabupaten Karo bisa dijual secara digital, dan ini sudah kita siapkan melalui media-media digital kita, dan juga nanti akan coba kita jual melalui Facebook, Instagram, mungkin domestik dulu, dan juga ke depan kita berharap 2022 seandainya pandemi ini berakhir, kita akan melalui media digital berbayar kita ke negara-negara Asia Tenggara secara program jangka 2022, jangka dekat ke depannya kita akan coba masuk merambah ke negara-negara Asia Timur atau Asia Barat, dan juga tidak tertutup sampai ke Eropa.
Mungkin ini Siap, Pak Ibu Munarma. yang bisa disampaikan, nanti lebih apanya kita didiskusi. Terima kasih. Iya, siap. Tribuners, lihat tuh program pemasaran pariwisata Kabupaten Karo keren-keren ya, eventnya banyak sekali ya. Kita tunggu kayaknya di tahun 2022 itu ya Pak ya. Nanti Iya, ya. iya, itu akan kita laksanakan. Iya, nah Pak Munarta, pesona wisata Karo kan selain keindahan alam itu banyak ya. Tadi aku dengar ada kebudayaan menariknya, tari-tarian Karo, agama. Ternyata yang agama awalnya itu ada Hindu Pemena, itu kan jadi kayak suatu cerita gitu ya Pak. Cagar budaya, rumah adat Karo menarik. Tapi Pak, dari semua kategori atau jenis pariwisata yang ada di Kabupaten Karo, kira-kira apa yang paling diminati wisatawan ini Pak? Ya, terima kasih Bu. Memang sampai saat ini kita masih melihat wisatawan itu melihat Karo itu lebih banyak di wisata keindahan alam yang ada di Kabupaten Karo. Ya, seperti itu Bu. Berarti yang paling menarik memang ya back to nature ya Pak ya, balik ke alam gitu ya kan. Balik ke alam. Apalagi wisatawan luar negeri kan kayaknya Indonesia ini paradise buat mereka gitu ya Pak ya, surganya gitu ya, benar-benar. Tadi juga Bapak udah menjelaskan strategi pemasaran seperti apa, pengembangan pariwisatanya bagaimana. Kita doakan di tahun 2022 segera terlaksana ya Pak ya, biar untuk meningkatkan kunjungan wisatawan tentunya. Tapi Pak, mengenai itu semua, kira-kira ada nggak Pak permasalahan atau kendala yang timbul dalam penanganan pariwisata Kabupaten Karo selama ini Pak? Ya, terima kasih Bu. Kendala pasti ada. Artinya memang yang menjadi kendala bagi kami selama ini, pertama, tingkat kesadaran masyarakat juga masih sangat perlu ditingkatkan. Bukan dibilang rendah, tetapi masih bagaimana masyarakat yang ada di Kabupaten Karo menyadari bahwasanya memang dalam rangka menerapkan Sabta Pesona di Kabupaten Karo itu ada seperti kebersihan, kita masih kurang. Namun di era Ibu Bupati yang masuk di mungkin program Sorsari beliau, selalu beliau menekankan bahwasanya semua perangkat daerah atau semua dinas ikut mendukung dan membesarkan pariwisata, mungkin seperti Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup, bagaimana Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kebersihan di tempat-tempat atau di daerah-daerah tujuan wisata itu menjadi prioritas utama Dinas Kebersihan. Dan teman-teman di Dinas Pekerjaan Umum juga disampaikan oleh Ibu Bupati untuk bagaimana di daerah tujuan wisata jangan ada lagi lampu yang tidak hidup, jangan ada lagi gelap. Daerah wisata harus terang. Kira-kira seperti itu. Itu yang sudah disampaikan oleh Ibu Bupati kita. Kebetulan Ibu Bupati juga masih April, mungkin lebih kurang 60 hari, tapi itu menjadi core program dari Ibu Bupati untuk membesarkan pariwisata Karo lebih baik lagi ke depan, gitu Bu. Berarti semua permasalahan kendala bisa ditangani kalau ada kolaborasi ya Pak ya, di semua sektor ya Pak ya tentunya ya. Oke. Nah Pak, tapi kalau kira-kira ini kan kita masih di pandemi nih Pak, udah setahun lebih kayaknya ya. Kira-kira gimana sih Pak tingkat kunjungan wisatawan khususnya ke Karo Pak? Setelah kita melihat pandemi ini sudah setahun lebih, ya kalau minat atau interest dari wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Karo, kami melihat sangat atensi. Artinya mungkin karena walaupun memang yang berkunjung itu masih wisatawan lokal, baik dari Langkat, Binjai, Deli Serdang, Medan, itu semua selalu kami lihat di saat hari-hari weekend dan hari besar sangat memenuhi daerah tujuan wisata atau destinasi wisata. Tapi langkah-langkah yang kita lakukan juga, kalau untuk wisata kita selalu bekerja sama dengan stakeholder pariwisata atau pelaku usaha pariwisata, supaya semuanya juga menerapkan protokol kesehatan di masing-masing objek wisata atau destinasi wisata. Dan kita memang ada grup. Kita pada saat saya menjadi Kadis Pariwisata, kita langsung bangun grup dengan seluruh stakeholder pariwisata. Jadi saya sekali tembak aja Bu melalui WA grup,
dan saya monitor melalui staf dan juga dibantu oleh teman-teman dari Satgas Covid mengawasi. Kami melihat ternyata masih memenuhi kriteria protokol kesehatan dan aman dari kerumunan yang melebihi kapasitas kita lihat dalam penerapan prokes di pandemi ini, Bu. Berarti penerapan perilaku new normal diterapkan ya Pak di Kabupaten Karo ya Pak tentunya ya. Iya, benar. Oke, Pak, ini ada pertanyaan dari Tribuners dari Facebook. Ya. Kita live dari Facebook juga. Saya bacakan ya buat Pak Munarta. Ya. Dari akun Tazli Muhammad, belakangan ini marak pungli di destinasi wisata Karo. Apa sikap Pemkab atau Dinas Pariwisata? Mungkin boleh dibantu jawab, Pak. Iya, itu memang benar. Di media sosial kami juga selalu kami ditanya oleh teman-teman netizen atau teman-teman yang datang, loh itu kenapa Pak ada pungli di sana, pungli di sini, dan ini kita tetap memang sudah menyampaikan ke teman-teman aparat penegak hukum dan terima kasih. Kira-kira seminggu yang lalu juga ada pungli yang ditangkap oleh teman-teman dari tim Polres Karo di jalan menuju pemandian air panas Semangat Gunung. Dan juga beberapa waktu sebelumnya ada juga kita suratin untuk jangan dilakukan pengutipan lagi. Namun sejauh ini dalam hal penindakan pungutan liar memang kita masih harus berkoordinasi, berkolaborasi dengan aparat penegak hukum, dan ini sudah ada juga memang rencana buat Forkopimda untuk membuat kesepakatan agar memperkuat tim saber pungli untuk menuju daerah-daerah tujuan wisata, sehingga Forkopimda Kabupaten Karo juga sudah melihat keresahan wisatawan dan Forkopimda juga akan menyampaikan secara tegas ke tim saber pungli untuk melakukan pengaktifan lebih aktif lagi dalam rangka menindak pungli-pungli atau pungutan liar di wisata-wisata Kabupaten Karo, Bu. Siap Pak Munarta. Karena sayang sekali kan Pak kalau misalnya destinasi wisatanya sudah keren, prasarana, fasilitas sarana prasarana sudah oke juga, tiba-tiba ada oknum yang merusak itu semua. Terima kasih Pak sudah ditindak tim saber, maksudnya sudah penindakan melalui tim saber pungli. Semoga segera berakhir ya permasalahan itu. Pak, yang terakhir Pak, Ya, Bu. apa ini Pak kira-kira tantangan dalam memajukan pariwisata Kabupaten Karo, Pak? Tantangan kita memang cukup besar. Artinya pertama tantangan yang ke depan kita harus mengupgrade memang sebenarnya, Bu. Artinya bagaimana jujur juga kita melihat Samosir dengan program KSPN dan Otobanya yang disupport dari stakeholder pemerintah pusat, dari lintas kementerian lembaga. Ini menjadi tantangan kita, dan juga sebenarnya tantangan boleh tantangan, tapi sebenarnya juga kita bagian dari KSPN kawasan super proteksi Danau Toba, dan juga ini menjadi sebuah peluang. Jadi bagaimana tantangan kita tadi, kita bagaimana jangan ditinggalkan oleh wisatawan karena adanya Samosir. Tapi bagaimana juga kita menangkap peluang ini dengan adanya destinasi super prioritas kawasan Danau Toba, ya kita tarik sehingga juga begitu. Berkembang Artinya, juga gitu ya Pak. Ya. Iya, peluang ini juga harus kita anggap menjadi sebuah potensi, Yes. sehingga ini loh, jangan hanya ke Samosir. Kalau Samosir Ibu hanya mungkin bisa melihat segelintir destinasi yang tidak begitu banyak, yang tidak begitu seindah Karo. Jadi bagaimana kita juga jual wisatawan yang akan berkunjung ke Samosir tidak akan pernah meninggalkan Karo, dan bahkan merasa rugi kalau sudah sampai di Samosir belum melalui Kabupaten Karo. Iya Ya, benar-benar. kira-kira seperti Karena itu. kan kalau lokasi Karo sama Samosir kan tidak terlalu jauh juga kan Pak. Mudah-mudahan jadi Iya, kawasan apa? pengembangan pariwisata nasional nanti juga Pak, termasuk Kabupaten Iya. Karo. Amin. Ya, Oke. dan juga Bu, mungkin
perlu juga kami sampaikan di sini bagi pemirsa dan bagi kita semua, kita juga nanti akan diberikan oleh pemerintah pusat, khususnya di Dirjen Perhubungan, kita juga akan diberikan kapal pengangkut wisatawan dari dermaga Tongging langsung ke Samosir, Bu. Jadi kita nggak repot lagi, artinya nggak apa-apa sih kita mau wisata Samosir, ya singgah di Karo aja. Tongging, ya, Dari Karo, dari Tongging bisa langsung nyebrang, Bu. Iya. Ke Samosir. Ya, Udah gitu. menikmati wisata di Karo, bisa lagi menikmati super destinasi wisata di Samosir. Nah, Samosir, iya. Pak Menarta, terima kasih atas sharingnya hari ini. Iya, Semoga terima kasih, pariwisata Kabupaten Karo semakin maju jua Pak Ya, Menarta. menjua-jua. Terima kasih buat Tribun Medan. Yes. Nah, Tribuners, mari kita dukung ya pemasaran dan promosi keindahan Karo melalui akun media sosial Dinas Pariwisata Budaya Kabupaten Karo melalui websitenya pariwisata.karokap.go.id, dari Instagram tentu saja di @disparbudkapkaro, dari Facebooknya Disparbudkapkaro juga, dan di YouTube-nya ada Dinas Pariwisata Karo. Come and visit Karo. Nah, Tribuners, akhirnya sampai di akhir acara di Sumatera Travel Destination Summit. Terima kasih atas atensinya. Semoga ini menjadi referensi buat kalian mau kemana sih wisata selain di tempat lain. Di Karo juga banyak. Nah, kita jumpa lagi di Sumatera Travel Destination Summit Virtual Talk Show Series berikutnya. Untuk waktunya, terima kasih. Saya Tana Setian bersama kru dan bertugas. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, maju-jua. Ahoy. Selamat datang di Bumi Turang, the Great Highland, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Indonesia. And this is the paradise of Tanah Karo, Simalung. Air terjun Sipiso-Piso memberikan panorama yang sangat mempesona dan membuat kita takjub. Diberikan nama Sipiso-Piso karena bentuk air yang jatuh ke bawah mirip hujaman pisau. Tidak salah lagi bahwa air terjun ini menjadi tempat wisata terfavorit dan tujuan utama para wisatawan. Kalian wajib datang ke tempat ini karena tempatnya sangat indah sekali. Kalian bisa lihat amazing, bro. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Karo, kawan-kawan bisa follow Instagram dan Facebook di Sparbud Karo, dan subscribe channel YouTube di Sparbud Karo. So, tunggu apa lagi kan kawan? Jangan ragu untuk berwisata ke Tanah Karo ya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dan jangan hanya berwisata tetapi juga menjaga kelestarian dari alam tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di Tanah Karo. Menjua-jua.